15-16 tahunan, Rika 19 tahun. Luasnya kita 4 hektar, tapi yang baru kita bangun, baru develop itu 2,7 hektar. Kita memang agak beda konsepnya dengan kebun binatang. Kita ambil suasana hutannya, ini bisa dilihat. Terus kita juga beberapa satwa yang memang bisa kita biarkan dia bebas, kita bebasin. Kita minimize banget yang bersifat kandang. Dan kita sih berpikir yang penting tamu kalau datang ke sini, mereka bisa interaksi, mereka bisa punya experience langsung sama satuannya. Jadi nggak hanya lihat-lihat dari jauh. Beberapa yang masih belum terlatih untuk bisa dilepas masih kita train. Tapi kalau dia udah bisa dipercaya untuk dia dilepas, pasti akan kita tangkar aja dia. Tapi seandainya dia pergi juga biasanya maksimal 3 hari dia gitu. Kembali. Setiap kita udah memberikan dia kepercayaan, kita tangkarkan dia di tempat bebas, nanti dia pasti ada masa dia mau tahu kan di luar ada apa. Dia keluar, tapi kalau kita memang di sini dia tahulah di mana sebenarnya dia dirawat, dia dapat makanan dengan layak. Asli penduduk sini. Jadi dulu waktu kita baru buka ini, kita yang datengin trainer dari luar, ahli burung, ahli gajah dari Lampung, dari mana untuk nge-training masyarakat sini. Nah sekarang mereka udah dipegang langsung sama orang sekitar sini. Ya. Jadi nggak disangka ternyata orang NTB, orang Lombok bisa megang gajah, megang orang hutan. Gitu. Awalnya itu kalau Pak Ketut sendiri memang udah foundernya ya, Pak Ketut Swadika itu suami saya tapi beliau foundernya. Itu sudah dikonservasi 20 tahun lebih. Lalu tahun 2012 mulai itu ngedop beberapa satwa diadopsi. Yang dari taman-taman satwa lain mungkin dia yang sakit atau yang pokoknya yang gimana gitu diadop satu-satu. Dari mulai 2012, akhirnya sekitar 2015 itu koleksinya lumayan banyak. Terus kita diskus sama pemerintah, terus pemerintah bilang udah jadiin aja taman satwa, soalnya koleksinya udah mulai banyak. Terus kita proyek 2017 kita buka. Indonesia Timur itu yang belum ada. Betul. Ya, jadi kita berpikir waktu itu, oh ya udah di Jawa, di Sumatera, apalagi di Bali kebun binatang banyak sekali, tapi mentoknya sampai Bali. Lalu bagaimana dengan NTB sampai Sumbawa, Dompu, Bima, Kupang dan lain-lain itu semua nggak punya kebun binatang. Jadi kita berpikir, oh kita bawa deh ke NTB. Jadi supaya masyarakat anak-anak kecil yang ada di Indonesia Timur ini nggak lihat gajahnya lewat Instagram atau lewat Facebook aja. Bisnis lain kan kita hanya memikirkan antara manajemen dengan customer. Kalau ini lain, ada pihak ketiga yaitu satwa itu sendiri. Yang mana sebenarnya yang menjadi prioritas nomor 1 sih mereka. Satwanya itu sendiri. Tantangannya banyak khususnya karena kita kan di Lombok. Agak jauh. Padahal semua sarana medis, obat-obatan semuanya itu banyaknya di Jawa. Tapi kita di sini nggak ada yang ngambil dari hutan ya. Karena kita percaya kalau satwa udah lahir dan besar di hutan, biarkan saja mereka di hutan. Ya, jangan kita tangkap, tapi kita lebih fokus ke satwa-satwa yang memang sudah lahir dan besar lama tinggal di lembaga konservasi. Karena mereka memang sudah terbiasa dengan pola hidup di captive kan. Jadi kalau mereka di alam udah beda.
kita kan sempat tutup juga, hampir 6 bulan kita tutup. Tapi ya selama pandemi ini kita sih otomatis langsung switch ya. Ya kita nomor satu yang menjadi prioritas pasti mereka. Gitu. Jadi mungkin yang untuk kebutuhan lain-lain kita tekan, tapi kalau untuk kesehatan, pakan mereka sama perawatan mereka, jadi si perawat-perawat satwanya apapun itu semua kita pertahankan seperti normal. Membuat seperti subsidi silang. Jadi kita jual tiket ke asing itu kan cukup tinggi harganya. Nah, lalu kita berikan kepada masyarakat lokal untuk bisa masuk dengan harga tiket yang benar-benar murah, mungkin hanya 20% dari si turis asing itu Bang bayar. Untuk turis asing itu dulu tiket masuk saja 200.000 per orang. Tapi kita jual paket. Jadi ada paketnya harganya 650.000. Tamu bisa datang, mandiin gajah, main-main sama orang hutan, terus bisa keliling sambil kasih makan, animal feeding sama guide, dan dapat lunch. Jadi dengan 650.000 per orang, dia dapat semua experience-nya. Nah setelah itu subsidi silangnya gimana? Lalu kita jual lah. Kita bisa kasih ke anak-anak pelajar-pelajar itu dengan tiket murah. Kita jual dengan harga 30.000. Terus kalau untuk lokal NTB itu kita jual dengan harga 50.000, 60.000. Jadi subsidi silang. Makanya saya sama suami saya Pak Ketut suka bilang kalau udah lembaga konservasi nggak boleh berpikir sebagai bisnis, karena kalau kita berpikir sebagai bisnis, kita akan anggap mereka ini sebagai cost center, pusat biaya. Tapi kalau kita memang sayang sama satwa, kita nggak akan merasa mereka pusat biaya. Sama kan kayak kita punya kucing aja di rumah atau punya anjing di rumah, kita beliin mainan apa. Nah sama juga dengan mereka sih. Jadi ya kita yang penting kita tekan di expand yang lain, kita fokuskan sama kesehatan mereka. Saya dong teman-teman yang liburan ke Lombok khususnya, jangan lupa ya mampir ke Taman Satwa Lombok Wildlife Park. Ini dia, kita ada di Lombok Utara. Jadi kalau teman-teman mau ke arah Rinjani ataupun mau ke Gili Trawangan, itu udah satu jalan sama kita. Gitu, kita di dekat Pantai Sire, lokasinya kita. Support kesejahteraan satwa ini.